Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khusara. Dan kami turunkan dalam Al-Quran ini, kata Allah dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 82, Allah turunkan Al-Quran ini, pertama fungsinya dia sebagai syifa, tapi dia akan menjadi syifa atau obat bagi orang-orang yang beriman. Untuk orang-orang yang zalim, diturunkannya Al-Quran ini, kata Allah, justru malah menjadi kerugian buat mereka semuanya. Alhamdulillah, saat ini kita kembali berjumpa lagi di podcast kita Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya, yang pada siang hari ini kita sudah berkumpul di sini dengan dihadiri oleh tamu-tamu kita atau bintang tamu kita. Tentunya yang akan nanti dibahas tidak ada lain hanya Al-Quranul Karim, karena Al-Quran ini adalah solusi hidup bagi seluruh manusia. Selanjutnya barangkali bisa disampaikan oleh Ustadz Elang Bahrudin bagaimana nanti orang yang kita dengarkan pengalamannya mengenai Al-Quran, pengalaman spiritualnya. Kepadanya kami silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya di atas cahaya. Tapi kalau sudah kita ngaji di sini, cahaya sudah masuk ke dalam hati kita. Amin. Amin, amin. Apalagi masuk ke dalam orang-orang beriman. Jangan bercahaya semuanya, Pak. Amin. Ucapannya, tindakannya, perasaannya. Jadi beragama itu harus dirasakan dulu, Ya. baru disampaikan. Kalau orang merasakan kehidupan beragama, itu rasa bahagianya tertular ke orang lain. Alhamdulillah. Pengalaman batinnya nyambung ke orang lain. Sebagaimana tamu kita hari ini. Ya. Baik. Selanjutnya untuk lebih jelasnya apa yang sudah dibuka oleh Ustadz Elang Bahrudin nanti tadi, seperti biasa podcast kita siang hari ini akan dipandu oleh guru besar kita Bapak Dr. Andes Kyai Haji Najamuddin Siddiq. Kepada beliau kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni min zalam baraka wa anta khairul munzilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mengadakan podcast yang kesekian kali di kawasan Yayasan Hasanah Kebajikan. Yayasan Hasanah Kebajikan itu adalah punya 4 lembaga, 1 SD alhamdulillah maju, MTS alhamdulillah maju, SMK alhamdulillah maju, dan juga Alia juga alhamdulillah maju. Dan insya Allah nanti tahun akan datang ini kita akan buka juga SD bilingual yang 2 bahasa. Mudah-mudahan mohon doanya supaya banyak peminatnya dan kita untuk mencerdaskan umat, wabil khusus umat yang sekitar sini dan yang di tempat lain dengan mereka tidak menjangkau, bisa terjangkau dengan pembayarannya. Ya insya Allah ada di sama kita di SD yang bilingual kita akan datang. Kemudian yang Yayasan Kebajikan juga mempunyai boarding school. Ada yang nginap di sini. Lebih kurang 170 ya. Nginap di sini
Mereka makan sini, mereka sekolah di sini. Dan juga ada juga tahfiznya, gedung tahfiznya khusus. Dan juga ada juga ekonomi umat. Ekonomi umat itu berarti ada kegiatan jual beli. Dan juga ada juga produksi rotinya. Jadi di sini produksi roti tiap hari, kita bisa makan roti itu setiap pengajian. Ada juga kebun singkong dan juga perikanan juga. Dan perikanannya juga alhamdulillah kalau panen bisa sampai 3.000 ekor. Dan Khazanah Kebajikan juga punya juga rumah Wisma ini. Di Wisma ini ada 13 DTP yang tinggal. DTP itu Destiny itu Paradise atau ahli surga. Mereka tinggal di sini, dia nggak bisa melihat ya. Tapi kita bisa adakan kajian tiap hari kepada mereka. Alhamdulillah sudah berjalan cukup lama ya pengajian mereka, dan juga pengajian kita di Wisma ini aja dari corona ya sampai sekarang. Alhamdulillah terus jalannya. Mudah-mudahan semuanya ini berkah, membawa berkah buat kita, dengan menjadikan kita bahagia, dimudahkan urusan, lancar masalah. Ya. Demikianlah pengenalan untuk kawasan hukum. Ya, baik, terima kasih. Kita semuanya sudah mendengarkan, termasuk para penonton YouTube dimanapun juga berada, podcast kita pada siang hari ini. Berikutnya kita akan dengarkan salah seorang mu'alaf kita yang bernama Ibu Nur Muslimah, yang tadinya dia dari agama Nasrani ya sebelumnya. Kemudian setelah masuk Islam, di dalamnya juga dia menemukan Al-Quran. Selanjutnya kepada Bu Nur Muslimah kami persilakan untuk menceritakan pengalamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bernama, dari awalnya nama saya lengkapnya Rasmina. Tapi waktu saya udah mualaf dirubah jadi Cahaya Nur Muslimah. Alhamdulillah. Jadi saya mau ceritakan kisah perjalanan saya. Kisah saya pertama kali masuk Islam. Di pertama kali saya syahadat itu, yang saya alami itu yang nggak pernah saya alami di dalam hidupku, tapi saya nggak tahu ntar teman-teman pernah merasakan apa tidak. Di saat saya ijab kabul istilahnya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, aku percaya bahwa adalah Allah petunjuk yang benar, tiada Tuhan selain Allah. Di situ saya mencium aroma yang tidak pernah ada di tempat manapun. Jadi itu berapa hari, ada seminggu kali Pak, ada seminggu di mana saya berada itu aromanya, wanginya, harumnya. Saya naik kereta sampai orang saya lewatin, dilihatin aku satu gerbong. Saya duduk sendiri, dan itu namanya orang lagi jatuh cinta sama Al-Quran, sama Allah. Baca gitu, pengen belajar ini mengenai sholat seperti apa. Dan itu wanginya sampai orang bilang, ini wangi apa ya. Akhirnya sih saya bilang, berarti beberapa hari ini saya bukan hanya sendiri yang nyium wangi ini. Ternyata setiap saya lewat orang, mereka nyium aromanya. Setiap saya lewat aromanya, wanginya luar biasa. Dan bahkan ada saksinya, cuma tapi nggak ada di sini. Mungkin kita kenal waktu itu Bu Khadijah. Pertama kali saya mualaf, dia saksinya juga salah satu. Di mana itu mualaf pertama? Di BSD, di dekat The Bridge saat itu. Aku di situ. Nah, terus saat itu Bu Khadijah pas dia lihat aku pertama kali, dia nyium, ini aroma apa? Nggak pernah saya nyium aroma seperti ini. Ini hanya aku menyaksikan, kepengen dari dulu ingin melihat seorang Nasrani itu masuk Islam. Ya Allah berikan aku petunjuk. Akhirnya dia diberikan kesempatan Allah melihat saya waktu saya itu pas lagi syahadat. Alhamdulillah di situ beberapa hari ternyata Bu Khadijah juga dia menyaksikan itu. Bahkan sampai kami ke musola berdua. Dia bilang ke saya, Mbak Nur, aku mau nanya, kok aku nggak pernah nyium aroma seperti ini ya? Pertama kali kamu ngucap itu wanginya, itu sampai semua. Itu bukan itu, saya bilang, iya Bu, emang kenapa sampai merinding kita semua? Apa iya ya, seperti inikah yang namanya aroma malaikat surga itu? Saya bilang, aku juga nggak tahu ya, karena saya juga baru ngalamin. Dan akhirnya benar Pak, aku beberapa kali naik kereta pergi, dan itu selama seminggu Pak. Itu semua, seminggu itu setiap hari ada terus. Dan makin kesini saya bilang, ya Allah benar. Dan satu tujuan saya memang udah yakin bahwa
ya Allah, sampai detik ini, dari waktu saya udah yakin bahwa Allah itu ada penutup jalan sampai sekarang, jadi hidup aku ini kayak tenang aja Pak gitu loh. Makanya kalau ada hal-hal yang ibaratnya yang tidak menyenangkan, aku ini bilang, ya Allah, bukan saya nggak menerima, saya terima. Apakah ini ya Allah hijrahnya gitu loh, aku gitu, apa seperti ini. Jadi saya nggak berasa sakit gitu, hanya saya bilang, karena selalu yang saya utamakan adalah ada selalu Allah di dalam hidupku gitu. Sampai detik ini alhamdulillah. Dan bahkan saya di saat saya mualaf ini, saya bukan membangga-banggakan agama Islam atau agama yang saya anut sekarang ya. Hidup kalau dibilang total tenang. Selama saya menyendiri ini, orang pun ragu. Makanmu dari mana? Uang sekolah anakmu dari mana? Berjalan terus begitu aja. Aku tidak tahu juga seperti apa gitu loh. Ini ada apa sampai anak saya yang gede itu, makanya anak saya itu tertarik juga ngelihat saya, anak-anak saya sekarang tertarik, bahkan saudara saya. Kok bisa ya? Apa sih rahasianya? Saya bilang aku nggak tahu rahasianya. Intinya saya udah pasrah diri sama Allah. Gitu. Saya pasrah diri. Di situ apapun keluh kesah saya pasrah diri. Sampai bahkan Bu Yuli yang saya gini, yang saya kaget-kaget di saat anak saya yang gede kemarin, di antara 700 siswa dia nilai paling tertinggi dan nilai yang paling ibaratnya siswa paling unggul, dapat penghargaan sama orang Australia, sama orang Amerika, sama orang Singapura. Itu udah nggak bisa terbendung air mata nangis. Saya hanya bilang, ya Allah, aku hanya bertanya, ya Allah, amalan apa yang telah aku lakukan ya Allah? Amalan apa yang telah saya lakukan sampai anak saya bisa segini? Bahkan ibarat kata, maaf aja, yang bapaknya ibunya ada aja sempurna belum tentu sesampai ini. Karena biasanya kalau bapaknya pelayar, pasti anaknya pelayaran. Dan itu swasta, ini anak saya PNS. Sampai akhirnya orang-orang gini, kok bisa ya kamu ya, kok bisa ya? Siapa sih yang dorong kamu? Siapa? Nggak ada benar, dan memang nggak ada bantuan sama sekali. Benar-benar itu real dari dia sendiri, dari awal sampai akhir sekarang ini. Terus saya bilang, ya Allah, disitulah mulai anak saya ini sekarang. Makanya saya selalu, alhamdulillah saya sekarang pakai anak saya, malah saya selalu diingatkan, Ma, jangan lupa sholat, Ma. Jangan selalu lupa. Ya, makanya kan di dalam surat 2 ayat 218 ya. Orang yang hijrah, iman, jihad itu. Silakan Ustaz Elang, bareng mulai. Surat 2 218 ya. Surat 2 218. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi orang yang beriman kan pindah itu kan karena beriman kan. Setelah dia beriman, hijrah. Tadi nggak sholat menjadi sholat. Dari tadi nggak tahajud menjadi tahajud. Dari tadi nggak pernah ngaji menjadi ngaji. Nah, hijrah dia kan. Tapi masih Allah minta satu lagi, jihad di jalan Allah. Arti jihad di jalan Allah itu kan berarti sungguh-sungguh di jalan Allah. Baru hasilnya mereka akan mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang dari Allah. Jadi sebetulnya siapapun juga yang ingin dapat rahmat Allah, kasih sayang dari Allah, ya caranya ini: iman, hijrah, dan jihad di jalan Allah. Baru rahmat turun. Kita lihat lagi di ayat yang lain. Suratnya 9, ayatnya 20. Silakan Pak Arman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Nah, jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri, satu hadiahnya, a'zamu darajatan indallah, harkat derajat tinggi di sisi Allah. Yang kedua, waulaika humul faizun, dia menjadi orang yang beruntung. Jadi kemanapun dia beruntung, di mana dia berada beruntung. Nah, bukan saja itu, ayat yang selanjutnya. Ya. Silakan Ustazah Ani Muhalli. Bismillahirrahmanirrahim.
Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Nah, jadi orang yang tadi beriman, berhijrah, berjihad jalan Allah dengan harta dan diri, satu, harkat derajatnya tinggi. Kedua, dia jadi orang beruntung. Ketiga, dia dapat rahmat Allah, kasih sayang dari Allah. Keempat, dapat ridho dari Allah. Kelima, dijamin masuk surga. Keenam, masih ada lagi pahala yang tersimpan yang dimilikinya. Tapi syaratnya ini iman, hijrah, jihad di jalan Allah. Dan Allah kan nggak milih bulu siapapun juga, mau dia laki, mau dia perempuan, asal dia ngerjakan ini semua pasti dapat. Dan itu terbuka buat siapapun juga. Buat siapapun juga. Cuman biasanya Allah menguji dulu. Ada ujiannya, karena tidak mungkin orang itu diberikan sesuatu tanpa diuji. Coba kita lihat surat 3 ayat 142. Silakan Bu Nur Muslimah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Sadaqallahul. Nah, jadi apakah kamu mengira bahwa kamu itu begitu aja masuk surga? Sebelum Allah tahu siapakah di antara kamu itu orang-orang yang jihad di jalan Allah, dan siapakah di antara kamu orang-orang yang sabar. Pas banget ini. Wah, iya. Pas banget. Benar ya. Pasnya sabar hari udah sabar apa disuruh sabar? Tingkatkan lagi nih. Jadi dia ini termasuk yang berjihad dengan apa kalau dia pindah agama dipakai? Dengan kesabaran. Iya. Masuk jihad. Hijrah. Hijrah juga. Kemudian juga dia sabar. Masya Allah, luar biasa ya. Makanya menarik tadi cerita Ibu Nur Muslimah ketika anaknya sukses, dia bertanya pada diri, amalan apa? Itu kayaknya saya sering dengar banget Pak. Setiap ada kesuksesan atau dia lolos dari maut, orang bertanya, Pasti amalan ada apa amalannya. sih yang kamu Ya. buat? Amalan apa sih yang sudah dia lakukan? Lalu sebenarnya amalan apa sih Pak yang bisa menyelamatkan manusia itu? Ya sebetulnya itu semua amalan itu bisa menyelamatkan semua. Ngaji bisa menyelamatkan, sholat bisa menyelamatkan, infak bisa menyelamatkan. Nah cuman yang nyata-nyata di mata Allah itu infak, sedekah bisa menyelamatkan itu yang di surat 2 195. Ya, silakan Bu Siti Nuryani. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Shadaqallah. Jadi Allah katakan infaklah kamu di jalan Allah. Berarti infak itu bisa infak tenaga, bisa infak ilmu, bisa materi. Nah dengan infak itu supaya kamu jangan menjatuhkan dirimu ke dalam bahaya. Karena kita cuma dua nih. Kalau dia berinfak, lepas dari musibah. Kalau dia tidak berinfak, berarti nggak bisa melepaskan dari musibah itu. Makanya kan diulangi lagi oleh Allah, berinfaklah kamu, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak berbuat baik. Infak itu. Berbuat baik di sini maksudnya ke siapa nih Pak Kiai? Ya ke semua orang. Ya terutama kan kalau kita masih ada orang tua, saudara, orang-orang yang karib kita. Karib. Itu yang utama ya. Ya. Bisa terbebas kita dari bahaya, mara bahaya ya. Maksud menjadi seorang mu'alaf ya Pak Kiai. Kebanyakan orang bicara dia mu'alaf karena memang dia orang baik gitu Pak Kiai. Bisa. Apakah emang orang baik tuh cepat dapat hidayah Pak Kiai? Ya memang orang baik itu
pasti dia dapat kebaikan. Tapi dia harus pertahankan itu. Misalnya ini di surat 8 nih. Ya. Silakan Ustazah Yuli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling sedang mereka memalingkan diri. Nah, jadi kalau ada orang itu di perbuatan baik itu kan banyak nih. Dari perbuatan baik itu bisa nuntun dia kepada kebaikan juga. Tapi jangan dia berpaling lagi. Nah, kalau orang berbuat jahat, dia lepas dari itu, dia berpaling lagi, sudah itu. Nggak bisa dapat nanti itu. Begitu dia ke jalan Allah, udah istiqomah aja jalan Allah. Jadi kebaikannya ini mendorong pakai. Iya, mendorong kebaikannya itu. Mendorong, ya, dan dia menghasilkan kebaikan yang lain Iya. lagi. Luar biasa ya. Ya, bagaimana nih Ustaz Elang barangkali? Biasanya Ustaz kita yang satu ini diam-diam dia punya kalimat yang gitu, kalimat Qur'annya. Jadi kita teringat dengan kisah Nabi kita, Pak, Rasulullah SAW. Ya. Ketika Isra Mi'raj, nanya ke Jibril, bawa apa ini wangi banget? Oh, ini masito. Ya. Rupanya masito bisa kita saksikan hari ini menyium bau yang wangi yang Masya ada. Allah. Luar biasa. Pak Ustadz ceritain dulu Mas Tito itu siapa? Iya. Masito itu orang beriman di keluarganya Fir'aun. Tugasnya nyisir rambut anaknya. Ya. Begitu nyisir anaknya itu, dia kan nggak lepas dari Allah, Pak. Sisirnya jatuh, ya kan? Dia itu ngambil lagi, baca Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim itu, Pak. Baca Bismillah aja wangi, Pak. Wah, Ini muslimah satu Quran, wah. Nah, luar biasa itu. Alhamdulillah. Iya kan? Zaman Nabi udah ada ya Ustaz Elang? Masya Allah. Masih tahu. Nah, cuman itu aja itu ujian, Sabar. hadapin dengan kesabaran dan langsung ke Allah pepetnya. Ujian langsung ke Allah Dan pepetnya. itu saya udah rasakan Kiai. Tadi sebenarnya dalam infak sedekah, di mana waktu pernah aku pembayaran anak saya itu satu semester 15 juta. Yes. Pernah saya waktu WA Pak Kiai aku nggak ada jalan keluar, duitku kurang, motor saya gadekan. Tiba-tiba tergerak hatiku, kan aku suka ya di sedekah 2.000-5.000 kan sama anak-anak, sama yatim, apa sama orang tunanetra ya. Hatiku ini di luar nggak tahu, aku pengen berbagi sama orang. Dalam kekurangan mau berbagi, tapi nggak bisa aku. Ini menentang antara mengasih enggak, tapi terdorong kasih. Saya bilang udah ya Allah, aku mau bersedekah sama anak saya, kasih berdua-dua. Dia ayo kita beli makan, kita bagi sama orang. Terserah mau duit mau cukup mau tidak. Udah selesai beli tiba-tiba orang yang saya tidak kenal di kampus dosen dia nelpon panas saya, mah uang sekolah udah dibayar. Aku saya bilang kagak tadi Kak, pinjam dia. Udah dibayar, iya. Aku kepengen kenal orangnya. Siapa orangnya? Nggak mau mah kenal orangnya. Siapa ini orang, siapa ini orang? Saya nggak kenal sama sekali wujudnya siapa. Ini siapa malaikat ini yang membantu saya dalam kesakitan. Gini aja, Mama bayar setengahnya, dia bayar setengahnya. Tapi saya janji akan saya lunasi. Enggak, pokoknya kalau Mama nggak punya uang, dia mau bayar semua. Tapi kalau memang ada Mama setengah, terserah Mama. Ini enggak, gini aja, aku bayar setengahnya. Kalau memang juga dia mau bayar setengahnya, udah alhamdulillah bagiku. Akhirnya benar Bu Yuli, tiba-tiba malam-malam aku telepon anak saya. Pertemukan aku orang itu di telepon, saya bilang, video call. Enggak. Dan alhamdulillah kemarin benar. Pas anak saya wisuda kemarin Pak, itu ketemu orang dan dia bilang gini, aku tidak sia-sia menolong anak ibu. Ternyata anak ibu yang mengangkat derajat saya juga di kampus ini. Saya bilang, Masya Allah. Di situ nangis sepanjang hari, boleh nggak tahu ngomong apa aku pakai. Ya Allah, amalan apa ya Allah yang saya lakukan? Amalan apa ya Allah saya lakukan? Anak saya cuma bilang, mah ingat, dari dulu sampai A sampai Z kamu ini orang suka berbagi, tidak pernah lelah. Nah, itu yang dikatakan oleh Allah di surat 65 ya, ayat 2 Al-Aniyah terakhir. Ya. Silakan Ustaz Ahmad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan
mengadakan baginya jalan keluarnya. Terus? Dan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan dari tiap-tiap sesuatu. Nah kan Mbak Nur ini kan sudah benar-benar kan mau hijrah nih di jalan Allah nih. Udah hijrah, udah jihad, kadang-kadang juga dia dari sana juga pingin ngaji ke sini kan. Cuman karena sesuatu hal aja. Kalau di hatinya kan pingin terus ngaji di sini nih. Nah berarti kan dia sudah hijrah, jihad, makanya tadi itu ngomong bahwa saya itu kalau di mana-mana pilih masjid atau yayasan sini kan, karena untuk mengaji kan. Nah dengan kita pilihan dua itu, berarti kan kita ini sudah hijrah nih, ini sudah jihad, maka Allah kasih tahu di mana dia ada kesulitan itu, ada jalan keluarnya. Dan yang kedua, karena dia sudah jadi orang bertakwa, maka Allah janjikan orang bertakwa itu diberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Dan barang siapa yang tawakal, Allah akan penuhi semua kebutuhannya. Masya Allah. Bukan untuk orang-orang yang selalu tawakal. Iya betul. Ini Pak, kita tambah yakin Pak lagi dengan kalimat yang itu. Innallaha balighu amri. Allah akan menyampaikan urusannya. Masya Allah. Kalau Allah kan pasti jadi Pak ya. Pastilah. Pasti. Kalau Allah udah mau, Kalau manusia punya urusan kadang nggak karuan ya. Iya. Tapi betul Allah punya urusan jadi. Allah sampaikan. Jadi. bisa menggerakkan orang-orang itu. Bisa. Nah makanya teruslah istiqomah di jalan Allah dan bersabar. Istiqomah di jalan Allah dan bersabar. Ya. Sabar, kayaknya kalau dengar kata sabar itu sakit loh. Tapi Gampang diucapkan tapi kayaknya dia juga istiqomah. Masya Karena kalau di sini ada yang suka menggoda dia, tetap dia tidak tergoda. Nah, ini itu. Iya, baca itu, Pak. Itu. Iya. Ya. Tetap dia tidak tergoda. Berarti kan udah istiqomah itu. Ya bagus itu. Tetap pilihannya ke yang lain. Nah, Dan orang tertentu Pak yang mencium baunya. Wah, gitu ya? ada yang harum nih. Wah, berarti dia ini. iya benar. Alhamdulillah. Iya, luar biasa. Nah, cuman itulah ujian itu kan pasti ada kan. Tidak mungkin orang itu tidak diuji. Makanya begitu orang mau beriman, pasti dikasih chance, kesempatan, tapi ada challenge, Iya. ada tantangan itu. Tangan. Kayaknya di surat 29 ayat 1, 2 dan 3. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 29 Al-Ankabut ayat 1, 2 dan 3. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang berdusta. Sadaqallah. Nah, jadi kalau kita sadar bahwa setiap orang yang mau ke jalan Allah beriman pasti diuji kan. Ya bisa diuji macam-macam. Ya bisa suami, bisa anak kan uji gitu. Nah, kenapa sih mesti diuji? Karena Allah pengen tahu benar nggak sih imannya ini. Nah, kalau dia benar imannya itu nanti baru datang segala-galanya. Nah, cuman jangan menyalahkan Allah. Justru Allah sayang itu. Kan banyak sebetulnya kita ini merasakan sekali diuji, tapi belakangnya itu berkah. Kayak corona coba. Iya. Dengan adanya corona kita jadi bisa ngaji Zoom. Mana kita paham darinya kan? Bisa ngaji setiap hari. Bisa ngaji tiap hari. Kan Biasanya kita ini cuma malam hari tuh. Iya. Malam hari saya udah pulang jam 10 baru ngaji. Sampai jam 12 dulu itu kan. Iya. Gara-gara corona jadi bisa ngaji pagi. Coronanya berakhir, Zoom-nya tetap jalan. Nah, corona berakhir. Saya jadi ngaji di sini. Iya. Zoom-nya tetap jalan, ngajinya tetap tiap hari. Ya itu nggak ada pengajian tiap hari. Nggak ada. Hanya di sini aja. Tapi ada juga orang yang waktu dia mendapatkan santunan
Ada bilang ini dari corona. Oh iya, mudah-mudahan corona umur panjang. Katanya. Masya Allah. Pak Kiai menyangkut tadi aroma tadi. Iya. Ini kan di sebagian orang mungkin ngiranya masa sih gitu kan. Ada nggak sih di Al-Qur'annya Pak? Misalnya ada juga orang dia meninggal tercium bau harum gitu. Ada Pak Kiai yang Di Qurannya cerita udah nggak. Iya. gimana tuh Pak? Menyangkut aroma tadi itu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di Qurannya itu bukan aroma bahasanya, tapi dari keindahan-keindahan itu. Nah, salah satu bentuk keindahan itu kan aroma yang Iya betul. yang wangi kan. Nah, makanya kalau kita lihat kok surga itu selalu digambarkan dengan Taman-taman. taman apa. Coba lihat di surat 2 ayatnya 25 tuh. Ya, silakan. Surat 2 25. Surat 2 ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya ini. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berkebaikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci, mereka kekal di dalamnya. Ya. Jadi itu Allah yang berjanji, siapa yang beriman beramal soleh itu dia akan mendapatkan keindahan-keindahan. Salah satu bentuk keindahan itu kan aroma-aroma itu. Kira-kira di surga ada nggak yang nggak betah? Ada. Kita ini sebenarnya di sini aja sudah dapat surga. Kenapa? Ada orang sebelum kita Allah Akbar itu sudah pakai bawa minyak wangi. Ini ada minyak wangi. Iya. Harus Aroma ini luar biasa. Ya, bajunya dipoles-poles. Dipoles-poles. Tapi salah satu bentuk keindahan itu emang juga aroma ya Pak? Ya memang aroma. Jadi memang Quran ini kan kalau kita bacakan, apalagi kaji, itu kan nimbulkan apa? Vibrasi yang membuat ruangannya jadi enak. Ada orang betah berhari-hari di sini karena ada Qurannya itu. Vibrasinya luar biasa. Jadi partikel zone itu. Itu ada nggak tuh Pak Kiai di Qurannya? Kan kalau di mana ditempatkan orang sering baca Quran, itu kan banyak malaikat sebenarnya situ kan. Ribuan malaikat turun Pak Kiai. Iya. Makanya di dalam surat 4 Jin yang baik ya. jin Islam. Iya. Coba lihat surat 4 ayatnya 160. Dari 164. Ya. Silakan Pak Arman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 4 ayat 164. Surat 4 An-Nisa ya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul atau lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Jadi stop dulu. Jadi Allah katakan Rasul-Rasul itu ada yang Allah ceritakan di Quran ini. Ada juga Rasul yang tidak Allah ceritakan karena Qurannya sudah turun. Sementara Rasul kan terus nih. Rasul pengertian utusan kan. Ya. Rasul utusan terus dikirim. Nah, Allah katakan ada yang tidak kami ceritakan, tapi Nabi Musa itu bicara kepada Allah dengan langsung. Lanjut selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan sebagai peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, tandanya dia Rasul, dua tandanya. Kalau dia bawa berita gembira, berarti
Kalau orang begini dia harus pasti diampuni dosanya, pasti masuk surga, kan berita gembira tuh. Iya. Dan yang kedua, tandanya dia membawa berita peringatan. Nah, ada dua tanda itu adalah Rasul dari Allah itu, supaya orang tidak bisa membantahnya. Dan Allah itu maha tinggi, lagi maha bijaksana. Lanjut. Ya, silakan Ustaz Ali. 166. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepadamu Muhammad. Dia menurunkannya dengan ilmunya, dan para malaikat pun menyaksikan, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Nah, jadi Allah menyaksikan apa yang diturunkan kepada hambanya. Kita nih baca Quran nih, Allah tahu itu. Di samping juga Allah turunkan juga malaikat yang menjadi saksi, dan cukup juga Allah menjadi saksi. Makanya kan dengan adanya di sini kan ngaji pagi-pagi, ngaji podcast kan. Jadi akhirnya di sini hampir dibacain Quran terus itu. Nanti malam ada anak-anak ngaji kan. Sholatnya 5 waktu. Ya di sini kan bawaannya kan betah kan. Iya. Senang. Kayak pantat kita kayak dipaku. Banget ya Allah ini tuh. Masya Allah. Kayaknya kalau nggak sini sehari aja kayaknya, aduh gimana itu ya. Pak Kiai malah ada yang bilang kalau di Mekah kan kita ibadah aja sampai lupa masalah. Ada yang bilang ke sini juga lupa masalah sama. Betul. Masya Allah. Masya Allah orang itu. Di sini, Pulang ini lagi. di ayat 66-nya menarik Pak Kiai. Ya. Tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkan kepadamu, Allah menurunkannya dengan ilmunya. Di sini maksudnya apa nih Pak Kiai? Ya, dengan ilmunya itu dengan pengetahuan Allah. Berarti Quran ini semuanya ilmu Allah nih. Makanya kenapa kalau orang sering mengaji Quran, gurunya itu Allah. Bukan gurunya itu manusia, Allah langsung gurunya itu. Dan itu ada ayatnya Pak Kiai? Ada. Nah, meskipun satu aliran mengatakan, wah sombong benar gurunya Allah. Lah, sombong apa? Ketinggian katanya. Ada ayat gitu. ketinggian. Lah kalau kita lihat di surat 96 ayat 1 sampai 5 itu aja coba. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Nah, jadi kalau kita lihat Allah akan bacalah Al-Quran ini dengan nyebut nama Allah. Siapa itu Allah? Allah yang telah menciptakan kita dari segumpal darah. Diulangi lagi, bacalah nih Quran ini dengan nyebut nama Allah. Allah itu siapa? Yang mengajarkan kepada kamu apa yang kamu tidak tahu. Loh, Allah mengajarkan, berarti dia jadi guru kita itu. Dari nggak tahu jadi tahu ya. Iya. Jadi Allah itu guru kita sebetulnya itu. Oke, kita lihat lagi Allah guru kita lagi nih. Surat 55 ayat 1 sampai 4. Ya. Silakan Bu Daryani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Coba. Jelas banget kan Allah katakan Ar-Rahman, Allah itu Maha Pengasih. Udah dia Maha Pengasih, dia Allah Al-Quran. Dia juga yang ngajarin Quran. Dia juga khalaqal insan, menciptakan manusia, dan dia juga Allah Mahal Bayan, ngajarkan kepada kamu podcast, ngajarkan kepada kita ngaji. Jadi Allah langsung itu. Pandai bicara kan Pak ya? Iya. Pandai bicara di podcast, coba. Iya, saya juga yang sebelumnya nggak bisa Lah, Iya. Ujung-ujungnya nanti biasa di luar itu. Wah, potongan ada Berarti coba. orang jujur, orang bohong itu juga ini sendiri ya Pak. Apa?
maksudnya dia pandai berbohong, dia pandai jujur Tapi jujur setan ya, juga. itu ya. Kalau bohongnya setan, tapi kalau jujurnya Kalau sudah ngaji tergantikan dia. Iya. Iya. Bohongnya jadi jujur. gitu. Kebalik. Kalau dia tadi seperti itu, dengan dia ngaji dia jadi baik kan. Dia menjadi orang yang jujur, baik. Dan ini Pak, kan kalau mau alaf nggak ketemu Quran, nggak seperti Bunurunis. Oh, benar. Benar. Dan saya bisa menyaksikan ini Pak, mengajarnya pandai bicara. Di mana saat itu saya datang ke tempat kerabat, di situ berkumpul para ulama gereja sebelah. Dan saya cuma sendiri. Maksudnya dia baca tinggi-tinggi Nah, akhirnya ya. Tinggi sebelahnya ya. Jadi aku di situ hanya sendiri, apalagi saya baru bertobat tuh. Jadi seakan-akan saya kambing. Saya hanya bilang, ya Allah, setiap pertanyaan biar mulut saya bisa berbicara kata-kata yang benar, dan jangan sampai mereka tidak percaya setiap yang keluar dari mulut saya, ya Allah. Jadi mereka yakin bahwa tidak akan ragu bagi siapa yang ingin mengenal Allah lebih dekat. Benar. Di situ 12 saya bisa tantang mereka. Bahkan sampai mereka buka Alkitab. Sampai mereka bisa buka Alkitab sendiri, dan di akhir titik akhirnya mereka nanya, kamu tahu nggak jalanmu kalau kamu meninggal? Saya tahu. Apa? Saya bilang, saya hanya bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Ya Allah, saya akan menghadap Engkau, akan kembali ke tanah. Hidupku mati hanya Engkau. Mereka langsung. Luar biasa. Dan nggak ada kata sama sekali. Akhirnya saya hanya bilang, ngelus mereka satu-satu. Jangan sampai kalian mengikut saya, karena saya akan malu sama orang yang ibaratnya hanya jemaah biasa. Alhamdulillah saya bilang, ya Allah benar, Al-Quran ini setiap saya sampaikan tidak pernah yang namanya itu. Kadang setelah itu Pak Kiai saya bilang, ya Allah, kok kayak sehebat ini ya? Apa iya ya Allah, kok seperti ini ya Pak? Iya sih. Tapi Alhamdulillah, makanya saya bilang gini, ya Allah, jangan sampai aku mempermalukanmu ya Allah. Aku tahu Allah tidak akan mempermalukan umatnya, tapi terkadang kita ini yang akan mempermalukan Allah dengan sikap kita, perbuatan kita. Di situ kan dinilai. Makanya saya selalu bilang, ya Allah, jangan sampai saya memperlakukan kamu ya Allah, mempermalukan Engkau di depan orang banyak. Tapi berikanlah saya kata-kata setiap apa yang saya alami. Dan akhirnya pernah dalam hijrah saya juga tadi sedikit, di saat saya ini juga menjalani kemarin itu hijrah, saya juga diberikan kelebihan sama Allah. Ini semua yang dibahas benar-benar apa yang saya alami, dan digenapkan hari ini benar luar biasa. Di saat saya mengenal Allah, Allah memberikan saya kelebihan Pak. Saya bisa menyembuhkan orang, dan benar selama saya belum ketemu Pak Guru nih, saya menyembuhkan orang di mana-mana. Sampai saya udah masuk ke kerabat Soekarno-Hatta itu. Aku masuk ke ruang rumah mereka karena stafnya sakit saat itu, dan saya diajak ke sana Pak. Udah masuk saya ke keluarga Cendana. Saya udah masuk ke sana. Dan di saat itu saya masuk ke sana, udah lihat ini apa ini, tapi saya nggak mau menerima apapun, karena saya bilang ini dari Allah real, dan saya akan memuliakan Allah. Dan saya datang tanpa embel-embel spesial pun, saya mau dibayar mau tidak, enggak, saya sudah bilang. Pengobatannya untuk pengobatan hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya aku baca air Bismillahirrahmanirrahim, tapi aku yakinin kamu percaya bahwa kamu punya doa dan kamu punya iman dari Allah, bukan dari aku ini hanya perantara. Dengan air ini saya baca bismillah, tapi kamu yakinin bahwa dengan doamu juga kamu mampu bisa sembuh. Alhamdulillah Pak Kiai. Di situ sampai orang Makassar, saya ditawari segala macam, dimana saya mundur waktu itu karena memang ini dari ilham dari Allah, aku tidak mau dibisniskan. Akhirnya aku mau dibisniskan, saya ditarik itu, dan saya menolak itu karena saya bilang enggak, ini dari Allah. Dan udah beberapa kali Pak, sampai ada waktu itu mau dioperasi, dia tinggal di daerah Bogor waktu itu, aku didatangi ke sana dan aku tanda, alhamdulillah besok dia mau dioperasi Pak Arman, itu mau dioperasi kelamin. Saya doa Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah berikan petunjuk obatnya apa. Yang saya salut sama Allah apa Pak, setiap orang yang saya pegang sakit itu Allah mendatangkan itu obat. Tapi saya tidak yakin, misalnya contoh banyak kesaksian yang saya obati. Mungkin kita bisa datangi mereka satu-satu. Insya Allah mudah-mudahan mereka masih ada. Ya Allah, ini sakitnya ini ya Allah, tapi aku nggak tahu obatnya apa. Berikan saya petunjuk ya Allah. Kalau emang benar-benar darimu ya Allah, berikan saya petunjuk soal sakit apa. Misalnya obat batuk, Allah memperlihatkan daun. Ya Allah ini daun apa? Aku tanya kayak berteman aja sama Allah. Ya Allah ini daun apa ya Allah yang diperlihatkan? Daun mint. Aku cek di Google. Ibu maaf,
Aku diperlihatkan sama Allah, ibu obat batuk itu sekian tahun obatnya cuma daun mint. Coba dilihat di Google benar obat mint itu adalah obat batuk. Dilihat dicek benar. Obat mint itu kan emang obat batuk. Sekian tahun nggak datang itu setahun, sampai habis-habisan berobat. Diperlihatkan lewat apa? Nggak tahu ditunggu aja diberikan hijab, aja. kayak ada hijab gitu ya. Terus di Bekasi. Kira dari mimpi atau Enggak, itu langsung. Terus aku ke Bekasi datang, itu orangnya juga mau dioperasi. Ya udah, akhirnya aku datang, itu dia gatal secara mata udah sekian tahun. Ketemulah aku seorang mualaf, didengar ada seorang mualaf nih bisa mengobati. Aku dipanggil ke sana di Bekasi. Aku ditahan di situ 3 bulan dulu, aku di situ saja, aku doa di situ. Allah memperlihatkan sebelah, ya Allah ini penyakit apa? Kalau emang benar-benar ya Allah, aku ini benar dipakai tanpa apapun, aku ikhlas dunia akhiratku ya Allah. Berikan aku petunjuk. Ini ibu sakit sekian tahun. Aku datang di sini jangan sampai aku mempermalukan Engkau ya Allah, tolong aku. Diperlihatkan lagi dengan arang hitam. Saya nanya ya Allah, arang hitam ini apa? Jadi di situ aku berbicara kayak seakan-akan Allah itu dekat banget. Dialog sendiri ya Allah. Iya, karena kan kalau orang mualaf itu kan beda dia. Makanya di dalam surat 5 ayatnya 72, 73, 74. Ya, Ustazah Yuli silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya. Dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang 3. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi makanya Allah katakan ini dari 72 itu orang-orang syirik musyrik itu haram masuk surga, haram. Makanya di 73-nya kenapa sih mereka itu nggak berhenti dari mengatakan Tuhan 3 atau Tuhan salah satu dari 3 itu? Allah katakan enggak, Tuhan itu 1. Nah di 74-nya kenapa kamu nggak bertobat? Kalau kamu bertobat itu Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi dia begitu dia ucapkan syahadat itu dihapuskan dosanya. Dan alhamdulillah kan dia istiqomah kan. Ada yang menggoda-godanya dia tetap aja istiqomah. Dia nggak terpengaruh gitu. Iya. Biasanya menggoda itu setan ya Pak? Iya biasanya begitu, setan itu. Ya. Itu yang salah satunya yang dia Allah buka hijab. Jadi doa-doa itu dikabulkan. Karena dosa-dosanya itu udah Ya, Tapi Kalau kalau bisa nyembuhin gitu Pak, ya, berhubungan apakah itu dengan yang tadi. disebut karomah? iya, ya bisa segalanya kan bagi Allah itu kenapa sih nggak bisa sih? ada. udah Kalau Bisa. dikaitkan dengan yang surat 8:17 gimana Pak coba? Mungkin Pak Haji bisa jelasin. 8:17 ya. Al-Anfal silakan Ustaz Manu. Bismillahirrahmanirrahim. 18? Iya, 18. Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang yang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Amin. Nah, jadi kalau orang yang dekat sama Allah itu kayaknya dia yang melempar, padahal enggak, Allah yang melempar. Dia kayaknya membunuh di asal di jalan Allah ya. Sebenarnya dia bukan bunuh Ngobatin, Allah. Allah ngobatin. Nah, ya dia katanya ini bisa ngobatin, sebenarnya bisa ngobatin Allah lewat pinjam tangan dia aja kan. Tapi dia bagusnya istiqomah itu nggak merasa oh aku ini gara-gara aku yang Iya, ngobatin, iya. enggak. Bagusnya karena Allah ya itu yang harus dipertahankan itu kan. Iya. Cuman satu aja tadi kalau dikasih orang jangan ditolak. Iya. Allah marah gitu. Tapi jangan minta. Jangan minta. Minta, Iya, kalau nggak dikasih boleh. jangan ditolak. Iya, dan itu benar itu. Atau jangan nitip nomor rekening. Minta nomor Jadi yang terbaik, itu benar. itulah kelebihan kalau Dari orang-orang yang mualaf itu yang Tapi pada zaman Nabi ada juga tuh pakai yang
orang bisa menyembuhkan dengan air minum, ada juga Pak? Ya kan maksud Nabi Isa-nya sendiri kan sebetulnya kan. Nabi Isa itu kan bisa menyembuhkan orang kusta, bisa menyembuhkan orang buta, bisa karena bisanya sendiri kan. Yang mati aja bisa hidup. Masya Allah. Nah cuman hebatnya Nabi Muhammad itu dia kan mujizatnya nggak ada yang begitu-begitu. Mujizatnya Quran. Kalau mujizat Nabi Muhammad itu yang begitu nanti Nabi Muhammad meninggal wassalam. Tapi kalau Quran kan bisa dibaca orang sampai hari kiamat. Sekarang ini kita karena mujizatnya Quran ya Pak. Kalau mujizatnya tongkat jadi ular, ya selama Nabi Muhammad masih ada kan. Umat nggak ada kan nggak ada lagi kita Pas baca. tuh pakai pertanyaan anak SD kok Nabi ku nggak ini katanya karena imajinasinya masih bermain mungkin anak-anak nggak sehebat Nabi Musa yang ada tongkat. Iya. Karena dia belum mengerti ya. Iya karena dia belum mengerti Belum dia. ngerti dia. Baru pandangannya kan sampai di Iya situ kan. benar. Jadi kayaknya Pak, tongkat. cerita mu'alaf dari Nur Muslimah. Nur Muslimah itu kayaknya masih banyak Pak. Iya betul. Dulu kan pernah podcast tuh hanya sebagian ya. Ini ada lagi rupanya. Iya. Nanti ada lagi kayak. Iya benar. Jadi kayaknya jangan sekali nih Pak. Iya. Banyak Pak Jadi pengalaman. ceritanya selalu baru-baru terus ya. Iya. Masya Allah benar Allah itu benar-benar sayang banget sama saya karena saya selalu setiap melangkah ya Allah jangan sampai saya mempermalukan Allah. Dan alhamdulillah sampai pun saya kaget waktu itu masih ada di Sawangan orangnya. Dari dulu sampai sekarang dia selalu minta saya ngobatin dia. Dan sampai saya bertanya gini, ya Allah, apa iya ya saya tanya, apakah Anda percaya saya bisa menyembuhkan lagi? Karena sekarang kita udah beda keyakinan. Di saat dia bilang percaya, di situ saya mulai pegang Pak. Dan sampai sekarang itu udah jalan ganan favorit dari dulu sampai sekarang. Akhirnya saat itu saya masuk ketemu sama Ibu Pendeta. Saya cerita, Bu Pendeta, aku di sini juga sama seperti yang dulu. Kata Pendeta cuma satu, orang yang ikhlas dan tulus dimanapun dia akan diikuti oleh Allah dan akan diberi kelebihan. Saya bilang benar Pak, benar Bu Pendeta, benar. Bahkan orang yang mati aja kemarin karena dia zolim sama kamu, dia nyariin kamu, tapi saya kamu udah masuk doa. Tapi dia menyampaikan pesan, dia bilang itu si Nur Muslimah orang baik, dia selalu dizolimi. Sebenarnya penghinaan kemarin bukan dari dia, tapi kami yang melakukan itu. Sampaikan maafku. Setelah dia itu kami mengampuni dia, kami berdoa dan dia meninggal. Alhamdulillah saya bilang ya Allah terima kasih. Detik-detik saya udah mualaf, setidaknya orang di luar sana masih menyaksikan bahwa ada kebaikan yang orang mau meninggal menyaksikan. Iya, iya. Alhamdulillah Pak Kiai, makanya saya selalu sekarang aku hanya selalu berdoa selalu berikan Allah itu masih banyak yang saya harus pertahankan. Bagaimana bisa saya pertahankan dari keluargaku, dari anak-anakku, berdiri saya tegak. Makanya saya selalu bilang aku kuat karena Allah. Kalau bukan karena Allah menjalani kemarin kemana-mana saya udah tumbang. Saya bilang aku nggak tahu bagaimana hidupku kayak gimana. Tapi itu Allah memberikan saya hiburan, mengobatin orang di mana-mana. Sampai kemana-mana Pak. Itu so saya bawa motor dari mana-mana. Dia nggak ada yang tahu, benar nggak ada yang tahu karena saya gimana ya? Saya diam. Cukup saya diam. Tapi kalau orang yang sudah tahu, mereka manggil berbulan-bulan di rumah mereka segala macam. Dan itu saya bawa motor Pak dari Depok, dari Bogor, dari ini saya sendiri. Hujan badai saya lewati, saya hanya bilang ya Allah, tolong aku di jalan, pertemukan aku suatu hari nanti aku akan mendapatkan guru yang tepat. Aku hanya sekarang minta berikan saya petunjuk guru yang mana saya harus mendapatkan isi Al-Quran ini yang sesungguhnya. Karena saya banyak mau bertanya yang ada hanya saya sesat. Saya tidak mau, aku menunggu siapa yang guru tepat buat aku. Alhamdulillah saya dikirimlah dari Ciputat ini. Bayangkan saya dari Gunung Sindur, dari Depok, dari Bekasi, kelempar aku ke Ciputat, ketemulah pakaian, Masya Allah. Alhamdulillah. Di situ saya bilang ya Allah, Luar terima biasa. kasih. Netes bawa motor. Terima kasih ya Allah. Aku yang tadinya aku kepengen ketemu ya Allah di mana kamu ya Allah sebenarnya. Ternyata di sini. Kau sesungguhnya Masya Allah benar-benar apa yang saya cari ada semua. Dan lengkaplah apa yang saya cari. Berarti memang yang dicari misalkan dulu tadi guru udah alhamdulillah pas, yang dicintai ya udah pas juga berarti kan. Iya, benar. Apa? Udah pas. Walaupun hujan ya pasti insyaallah. Pas. Masya Allah benar-benar saya bilang ya udah tepat Hujan hati ini. belah juga. Insya Allah. Makanya di surat 10 ya, coba lihat surat 10 ayatnya 62. 10:62. 10:62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Jadi ini wali-wali Allah. Oh, termasuk wali-wali Allah ya. Iya.
Dia tidak sedih, meskipun ada cobaannya, tetap aja dia lewatin dengan jadi jalan keluarnya, dapat jalan keluarnya. Coba, masya Allah. Jadi selalu ada solusi dan Iya. tolong oleh Allah. Dan dia tidak mau minta solusi juga kecuali sama Allah. Sama gurunya. Hanya minta sama Allah berikan saya petunjuk ya Allah. Gurunya berdasarkan- Di mana Al-Quran yang sesungguhnya yang bisa Ya. mencerahkan aku. Alhamdulillah Allah menuntut saya sama Pak Guru. Ini Allah sendiri yang menuntut karena Ya. saya memang minta sama Allah. Alhamdulillah. Pakai lagi sakit. Oh iya, saksinya pakai lani. Oh, Saya pernah iya. megang dia juga Pak. Iya, Iya. punggung saya dulu. Dia main ke rumah, saya baru ingat ini ya. Dia ngomong cerita penyakit lagi. Dia main ke rumah Pak Arman, dia sama Dia Pak sakit. Arman, Sama Bu ini, Nur, Seni. sama Ibu Seni, sama siapa ya satu Saya lagi lihat di bisa sana. angkatnya, saya nggak bisa. Ya, saya panas, sakit panas dalam, panas, badan ini panas benar. Lagi duduk, ya dipegang sama dia, diginin. Alhamdulillah selang berapa jam udah panasnya turun. Nah itu saya nggak sadar waktu itu, baru sekarang kejawabnya ya. Iya. Ternyata ada saksi. Saya juga Saksi yang nyaksiin. dekat. Saya bertemu sama Mbak juga di sana. Iya, istri saya juga nyaksiin. Dia bilang, saya bisa dengan izin Allah saya bisa ngobatin orang. Yang benar yuk Pak Karni sakit. Dari sini tuh pengajian Pak. Langsung ke rumahnya Pak. Ketemu beliau di situ. Emang lagi panas. Ntar ya, ketemu ada banyak. Minta izin dulu, boleh nggak? Boleh, langsung dipegang. Cepret. Kita diam ini, dia apaan sih? Udah gitu aja cuman. Iya. Masa pulang, besoknya kan udah sembuh. Alhamdulillah. Makanya tadi kan di surat 10, 62, 63 masih ada 64-nya itu. Auzubillahiminasyaitonirrajim, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Terus Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat atau janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. jadi bagi orang yang beriman yang istiqomah itu, dia nanti akan mendapatkan berita-berita gembira, kesenangan-kesenangan yang terus menerus. Dan Allah tidak akan merubah itu selama dia imannya tidak berubah. Akan diberikan kabar gembira, akan diberikan kesenangan, akan diberikan ketenangan, kedamaian itu. Berarti wali-wali Allah yang selama ini mungkin orang kenal itu seolah-olah laki-laki saja, berarti bukan Bisa lagi Iya ya. perempuan. Siti Maryam kan wali, Siti Maryam, iya kan Pak? Wali. Siapa Pak? Siti Maryam. Maryam. Oh iya. Punya Nabi Isa. Ya Nabi Isa. Sampai kan ya, makanan pun dianterin Iya, diantarin oleh dari langit. Ya. Dari mana nih Maryam? Makanan dari Allah katanya. Jadi kalau dulu kita kagum dengan Siti Maryam, kan dekat dengan Allah, ya, jadi bisa jadi untuk muslimah ini kan Wali Allah. ya, dari refleksi daripada orang kalau lillah nggak gampang lelah Pak. Iya. Kira-kira begitu lah. Selalu semangat. Iya. Tandanya ya. Iya. Mana? Tapi kalau orang tuh modus, satu aja yang saya pesanin, yang itu tuh. Sabar. Teringat tuh pesan dari guru itu. Iya. Supaya lebih tajam lagi imannya, takwanya, terus amalan-amalannya. Dan Coba. alhamdulillah sih sejak saya belajar Al-Quran dari awal sampai sekarang tidak pernah Allah ingkar janji sama saya. Apapun saya doakan, Pak. Oh. Misalnya saya dulu waktu saya masih sendiri, saya paling cuma WA Pak Guru, kok tiba-tiba tahu aja ya. Misalnya contoh, aku mau beli helm nih, ya Allah aku nggak punya uang mau beli helm, tapi ada aja, ada tiba-tiba ini ada rezeki, masya Allah. Kayaknya kok Allah baik banget sampai saya kadang-kadang ya Allah kok Allah baik banget sih Allah sama saya. Kenapa ya Allah, ada apa ya Allah, kok baik banget ya. Apa yang saya butuhkan, jadi kemarin benar-benar karena saya hijrah itu kata orang di luar sana beda. Mereka pikir aku itu hijrah karena seseorang. Padahal mereka tidak tahu hijrah saya karena Allah panggilan. Bagaimana Allah memanggil saya di dalam jam-jam sholat tahajud itu saya diajarkan sama Allah sendiri. Dia menuntut saya ke kamar mandi, caranya wudhu, caranya sholat.
itu Allah sendiri yang ini. Akhirnya saya meyakinkan diri, saya puasa. Ya Allah, benar nggak ini? Akhirnya saya memilih hijrah, benar harta saya nggak bawa sama sekali, rumah saya tinggal semua. Saya hijrah benar-benar di mana yang saya tidak kenal sama siapapun. Alhamdulillah benar, ya saya diberikan kesibukan menolong orang, menyembuhkan orang di mana aja gitu. Tapi alhamdulillah hidup saya nggak susah. Jadi kemarin itu kayaknya enteng banget hidupku. Malah justru sekarang pindah jauh dari sini, kok hidupku kayaknya gersang gitu. Ya, karena jauh dengan kajian Quran tuh. Pak Kiai kalau dengar cerita dari Bu Nur Muslimah, dia adalah termasuk mu'alaf yang beruntung. Tadi dia berkata kalau doa saya semua dikabul. Nah, di luar sana ada seorang mu'alaf yang merasa kok Allah belum ngasih saya ya. Sedangkan padahal seorang mu'alaf dan dia berputus asa, dia gak datang lagi ke pengajian karena dia tidak seberuntung Ibu Nur Muslimah gitu Pak. Kan orang beriman itu kan begini, ada yang coba lihat surat 22 ayat 11. Silakan Ustaz. Surat 22 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, pinggir-pinggir. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa sesuatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang imannya masih di tepi, jadi diuji Allah sedikit, malah dia balik ke belakang, dia nyalahkan Allah. Padahal itu adalah ujian aja. Nah, cuman orang ini rugi di dunia, rugi juga di akhirat. Mestinya nggak begitu kan? Mestinya dia maju terus, istiqomah gitu kan. Dan namanya kan perjalanan hidup kan bisa naik, bisa turun. Tapi kalau kita istiqomah itu nanti dia naik terus itu. Terus naik terus. Kenapa yang bela kita Allah? Intinya kurang sabar aja Pak kayaknya. Kurang sabar dan kurang tawakal juga. Kan banyak Pak yang kembali lagi karena ngerasa di agama sini ternyata biasa-biasa aja. Karena niatnya bukan karena Allah itu. Iya, bukan karena Allah. Niatnya kenapa Bisa dulu jadi kan? karena materi, karena pasangan, misalnya. Iya bisa. Faktor ekonomi lah itu. Bisa. Faktor ekonomi. Bisa juga. Terlang bagaimana ini? Ya, saya luar pendapatnya. biasa hari ini ada kalimat dari Bu Nur Muslimah itu. Saya tidak mau mempermalukan Allah. Wah, Masya Allah. itu kalau bukan kaulan sakila dari mana? Bisa itu. Iya kan? Iya itu. Di hadapan pendeta ya, di hadapan itu. Subhanallah. Allah bikin lancar. Itu spontan lagi. Iya, sampai dia mau membuktikan kalau agama saya sekarang ini benar nih gitu. Nah, tadi, iya. Jadi yang mahal itu Iman. keyakinan, iman. Ya iman itu mahal kan. Kenapa? Karena iman itulah akan menjadikan kita itu kuat. Iman itulah menjadikan kita itu kalau ada cobaan, gonjang-gonjing, terus kita kuat, kokoh aja itu. Iman itu. Akibatnya menjadi aman. Nah, akibatnya jadi aman, tapi harus mesti disertai dengan istiqomah di jalan Allah. Dari Allah saya datang sampai sekarang ini saya cuma WA Pak Guru Pak. Hanya saya selalu minta biar saya selalu istiqomah di jalan Allah. Itu selalu dari dulu sampai sekarang. Kalau saya WA Pak Guru, yang aku takutkan jangan sampai saya mati bukan di jalan Allah. Itu yang saya takutkan dari sekarang. Terkadang kalau saya sholat, ya Allah, jangan ya Allah, itu menakutkan bagi kalau saya tidak lagi meninggal di dalammu ya Allah, sia-sia semua amalan yang saya lakukan. Karena yang berat itu emang istiqomah ya Pak Kiai? Ya emang istiqomah. Istiqomah itu yang paling berat tuh. Istiqomah ya Allah, jangan. Boleh dunia mengecewakan, boleh siapapun mengecewakan. Saya tidak mau ya Allah. Biarkan mereka mengecewakanku, tapi aku percaya Allah tidak akan pernah mengecewakan. Nah makanya kan ayat istiqomah itu kan di surat 41 30 nih. 41 30, 31, 32. Silakan Pak Arman. 41 30, 31. Pas banget ya kayaknya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka
maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. 31. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Nah, jadi kalau kita lihat tadi, dia kan nggak mau mengecewakan Allah kan? Kalimatnya. Jadi jangan sekali-kali mengecewakan Allah. Kalau mengecewakan Parman nggak apa-apa. Kalau Allah jangan. Ya. Iya. Kecewakan aja Parman, tapi Allah jangan. Udah diulti langsung loh. Iya, langsung itu. Masya Allah. Luar biasa. Iya. Makanya sebetulnya kalau kita kaji lagi Quran itu semuanya indah. Quran itu indah, Masya Allah. Dan nggak akan habis-habis Pak Kiai. Iya, nggak akan habis-habis. Apalagi ditambah pengalaman, cerita. Kayaknya masih banyak Pak cerita beliau nih Pak. Iya, Tapi harus kita simpan dulu Pak. Ya simpan aja dulu lah. Nanti lanjut lagi ya. Iya. Baik, silakan. Baik para penonton YouTube dimanapun juga berada, demikian podcast Quran kita pada siang hari ini. Tentunya semoga dari cerita yang sudah disampaikan tadi oleh saudara kita Ibu Nur, saudari kita Bu Nur Muslimah, semoga dapat kita ambil hikmahnya, sebab yang diceritakannya tadi semuanya ada di Qurannya. Ya, harapan kita semuanya, kita doakan Ibu Nur Muslimah tetap istiqomah dalam ibadahnya, disabarkan dalam mendapatkan ujian apapun juga yang Allah berikan kepadanya. Dan kita tutup podcast kita pada siang hari ini atau pada saat ini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like and share, untuk komen, untuk apa, supaya YouTube kita ini berkembang. Dan tanpa disadari siapapun juga yang sudah like, share, komen tadi, mereka semuanya sudah berdakwah menyampaikan Al-Quran kepada saudara-saudara kita semuanya. Barangkali ada yang ditambahkan Ustadz Elang Barudin, silakan. Cukup. Baik, mari kita tutup dengan lapas hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai.